Saat turun hujan, kita selalu terbayang akan satu hal, yaitu mandi hujan. Sejak kita kecil, kita selalu senang apabila bisa mendapat kesempatan untuk mandi hujan. Apalagi mandi hujan itu karena diajak teman mandi hujan bersama di sekitaran komplek rumah kita. Pasti sangat berasa serunya. Bisa dengan bebas main air di mana saja dan sampai puas. Namun, seringkali beberapa anak akan dimarahi oleh orang tuanya karena telah mandi hujan. Karena beberapa orang tua meyakini bahwa mandi hujan bisa mendatangkan penyakit. Akibat dari kepercayaan dari para orang tua tersebut, akhirnya mereka menganggap bahwa air hujan mengandung partikel polusi yang buruk untuk tubuh anaknya. Partikel polusi tersebut dianggap ada karena hujan secara teori adalah air yang ada di muka bumi ini yang mengalami penguapan karena panas matahari yang membuat penguapan dari air tersebut berubah menjadi awan. Awan yang semulanya kecil bisa bersatu menjadi awan besar karena ditiup angin. Dan ketika awan telah menjadi besar, awan tersebut akan menjadi kelabu dan kandungan air yang banyak pada awan itu akan turun menjadi hujan. Oleh sebab itulah, akibat dari dianggapnya hujan yang berawal dari air yang ada di muka bumi ini, maka pasti akan dianggap telah terkontaminasi dengan berbagai partikel yang buruk yang sebelumnya sudah ada di bumi ini, lalu naik ke atas dan turun kembali dalam bentuk hujan. Sebenarnya tidak salah jika ada orang tua yang berpikir seperti itu. Tapi, kita juga tidak bisa menyalahkan beberapa orang tua yang lebih memilih agar membiarkan anaknya dengan sengaja untuk mandi hujan di luar rumah. Karena beberapa orang tua tersebut mungkin memakai dasar dari sunnah Rasulullah. Sebab ada cerita yang dimana suatu ketika turun hujan, lalu Nabi SAW membuka penutup kepala beliau dan membuka sedikit bagian bajunya agar hujan bisa mengenai kepala dan badan beliau. Lalu beliau berkata, air ini baru saja turun dari rahmat Tuhannya. Maka oleh sebab itulah beberapa orang tua akan membiarkan anaknya untuk mandi hujan karena mereka menganggap bahwa air hujan adalah air rahmat yang baru saja turun atas kehendak Tuhannya. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada dua pandangan yang berbeda, di mana pandangan sains yang menganggap bahwa air hujan bisa membawa penyakit, dan pandangan spiritual di mana air hujan dianggap sebagai rahmat dari Tuhannya. Dari semua itu, maka patut kita pertanyakan lagi, jika memang air hujan adalah air yang buruk, lalu kenapa tanaman-tanaman bisa subur karena air hujan? Untuk mengetahui hal ini, gue hanya bisa memberikan penjelasan berdasarkan penjelasan pada Al-Quran Surat Al-Kahf ayat ke-9 yang menjelaskan bahwa dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketahui. Dari sini kita tahu bahwa air hujan sangat bermanfaat, bahkan sangat berguna untuk manusia dan makhluk lainnya. Sebab air yang turun itu sudah difilter hingga menjadi bersih. Karena kalau tidak bersih berarti buruk dong untuk makhluk hidup di bawahnya. Ya bisa dibilang awan adalah filter dari air hujan tersebut. Bahkan terkait soal awan, yang menggerakkan awan itu pun adalah langsung oleh sang penciptanya. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 43, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia jugalah menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Jadi, begitulah bermanfaatnya air hujan, bahkan untuk beberapa orang sampai berpikir untuk menampungnya. Hanya saja, di beberapa negara tertentu, mereka menganggap bahwa menampung air hujan adalah hal yang ilegal. Karena jika ada yang menampung air hujan, maka dianggap bisa merusak ekosistem air yang ada pada negara tersebut. Ada seorang pria yang berniat
dan telah menampung banyak sekali air hujan tersebut sampai dihukum selama 30 hari. Jika memang air hujan berdampak buruk, lantas kenapa ada yang berpikir untuk menampungnya? Atau bahkan kenapa ada negara yang melarang rakyatnya untuk menampungnya? Silahkan dinilai sendiri. Thanks for watching guys.